Halo sahabat.com, kembali lagi di program Hype Talk. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih sahabat kompas.com. Kalian pasti udah ada yang pernah nonton Mantan Tapi Menikah. Mantan Tapi Menikah itu series yang tayang di sejak 31 Januari 2023 dan sekarang sudah memasuki episode akhir pada hari Rabu kemarin. Dan gemes banget kan ngelihat Ana dan kawan-kawan di dalamnya. Untuk kita lebih lanjut dan kemungkinan sequel dari seri ngobrol only. Halo Aureli. Halo Kak Mario, apa kabar? Hai. Baik, puji Tuhan. Gimana Aureli kabarnya? Aku baik juga, puji Tuhan. Waduh, seneng banget nih dengan Aureli nih sahabat kompas.com. Bisa apa dulu dong Aureli, sahabat kompas.com yang Halo lagi nonton. sahabat Kompas.com, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga sehat ya meskipun hujan, banjir mana. Iya Semoga nih, tetap. cuacanya kenapa gini banget ya? Iya nih. Aureli, sebelum Ya, sebelum kita ngomongin mantan tapi menikah, sahabat Kompas.com pada penasaran nih. Pertama kali Aureli terjun ke dunia seni peran, mhm. eh, ya dunia seni peran lah, film maupun serial dan lain-lain. Waktu pertama itu, film pertama atau pertama kali itu gimana tuh ceritanya Aureli? Tapi aku mau Aduh, nebak dulu nih. Aku mau nebak apa? dulu boleh nggak? Gimana? Coba. Kayaknya ya, kayaknya tahun 2008 Aureli, film pertama yang Aureli bintangi itu Cinta Setengah Tiang, bukan? Tahun 2008. Bukan. Oh, bukan. Berarti salah. Itu pasti dari Wikipedia ya? Iya, Bukan. Kalau baca-baca dari berita cintaku sih. Iya, Cintaku Setengah Tiang itu FTV dan itu bukan proyek pertama aku. Oh, oke, oke. Pertamanya apa Gitu. nih? Jadi aku sebenarnya terjun ke dunia ini tuh nggak sengaja. Aku tuh anaknya kan introvert banget, pemalu banget, nggak pernah kepikiran untuk jadi bintang atau apapun itu gitu. Kalau bisa kayak jangan ada yang liatin gue deh gitu. Terus tahun 2007 aku liburan ke Indonesia, kan dulu aku tinggal di Belgia kan. Liburan ke Oke. Indonesia, terus banyak yang nanya gitu, kamu kenapa nggak jadi model, kenapa nggak jadi aktris, kan kamu tinggi, terus aku kayak, hah, halu kali ya, masa gue jadi aktris gitu kan. Terus tapi gara-gara semua orang ngomong kayak gitu, kepikiran. Akhirnya aku mikir ya udah daripada bosen di rumah nenek, aku mau coba ambil les ini lah ambil les catwalk gitu deket rumah. Pas mau ambil les catwalk, ternyata nggak bisa karena itu paketnya tuh minimal 2 bulan dan aku cuma kayak tinggal 1 minggu di Indonesia gitu. Akhirnya ada brosur eh, lomba untuk jadi aktris, MC, model segala macem. Namanya tuh Fresh Multi Talented 2007. Terus ya Oh, singkat cerita aku gara-gara bosen di rumah aku ya udah deh ikutan aja daripada nggak ngapa-ngapain gitu. Ikutan terus menang dibawa ke Jakarta. Jadi waktu itu di Bandung kan, dibawa ke Jakarta untuk casting sana sini, untuk casting di 3 tempat. Dan waktu itu tuh aku nggak bisa bahasa Indonesia, aku nggak bisa bahasa, aku nggak bisa acting. Jadi aku ngerasa kayak ya udah casting buat fun aja lah, buat pengalaman aja gitu. Udah, abis casting, aku pulang ke Belgia. Terus ya udah aku udah lupain castingnya, tiba-tiba ada satu PH yang nelfon, kapan nih Aureli bisa syuting gitu. Nah mulainya dari situ, akhirnya 1 tahun kemudian aku pindah ke Indonesia untuk coba-coba. oke. Tapi aku penasaran deh sama cerita tadi. Kan kata Aureli ada orang yang ngomongin nih. Ada yang orang yang Mm-mm. ngomong, Aureli katanya kamu kenapa nggak terjun ke dunia seni peran? Ada nggak sih orang yang kira-kira paling berperan besar gitu yang akhirnya Aureli memutuskan untuk terjun ke dunia film gitu? Kayak coba gitu ya. Ya, ya. Yang mendorong Kayaknya yang mendorong Aureli kira-kira. iya, yang paling bawal itu dulu nenek aku. Jadi nenek aku tuh Oh, dulu dia suka banget nonton sinetron Cinderella. Kalau kamu tahu nggak sih yang ya, ya, dulu ya. diperankan sama Cinta Laura? Kita Laura ya. Iya, terus kan aku sama Cinta kan seumuran gitu kan. Terus dia bilang, itu Cinta aja seumuran kamu bisa tuh main sinetron. Terus aku masa seumuran? Waktu itu kan aku 13 tahun, kayak gila hebat banget. Ada anak.
cewek 13 tahun udah jadi peran utama di sinetron, terus kayak apa gue juga bisa gitu. Akhirnya coba-coba. Jadi berkat si nenek aku ini yang suka sinetron. Iya, berkat berkat dorongan ini berarti. Nah, Betul. eh, tadi kan Aureli kan di catwalk dulu tuh. Pertama sempat sempat ikut eh, latihan catwalk lah. Terus awalnya ini emang pengen jadi model, penyanyi, atau emang emang maunya jadi berperan nih di seni peran gitu. Sebenarnya awalnya nggak tahu mau jadi apa. Yang les catwalk aja itu sebenarnya nggak jadi kan, gara-gara emang ya udah akhirnya lomba aja gitu. Jadi ya udah tiba-tiba kecemplung. Terus emang job pertama aku kan acting, jadi ya udah acting dulu. Terus sempat ditawarin nyanyi-nyanyi. Jadi aku agak nyoba semuanya gitu. Jadi model iya, aktris walaupun waktu itu belum bisa acting iya gitu. Kayak semuanya aku coba. Wow, dan sampai sekarang ya Aureli, Sampai sekarang eh, ternyata. ya, aku lihat eh, berperan di berbagai film yang ya Story of Kale, terus beberapa judul film lah, dan aku terakhir ingat itu Baby Blues. Aku ikut gala premiernya waktu itu, Oh ya, dan banyak banget ya. Dan Aureli ingat gak sih udah berapa berapa film yang dibintangi sampai sekarang? kalau Ingat berapa gak? film aku nggak hitung, tapi kayaknya ada belasan sih. Oh, belasan film. Oke, Iya. oke. Dan yang terakhir buat kompas.com, Aureli membintangi Tetapi Menikah yang udah tayang di View dan udah Yes. memasuki episode terakhir nih. Nah, kita penasaran nih Aureli. Eh, pertama kali ditawarin berperan sebagai Ana di Mantan Tapi Menikah membuatmu tertarik gitu. Yang membuat aku tertarik, aku kan minta sinopsisnya, terus pas baca tuh kayak, ih, sweet banget ini, aku suka banget sama ceritanya gitu, terus suka banget sama peran Anna gitu, jadi pas baca tuh kayak, gue mau jadi Anna dong, please, please, please banget gitu, untungnya, Wow. untungnya jadi gitu. Oke, dari sosok Ana nih, apa Aureli hanya aja atau Aureli ngebaca disutradari oleh siapa dan berperan berperan dengan siapa, makanya Aureli alasan itu aja. Gimana, gimana, sorry, sorry, tadi putus-putus. Jadi tadi kan Aureli bilang tertarik untuk berperan dan membaca sinopsis kan. Apa karena alasan baca atau ketika Aureli ya sutradara terus melihat lawan main, makanya Aureli juga tertarik gitu. Oh iya, kalau sutradara iya pasti. Kalau lawan main, kebetulan pas aku ditawarin tuh, aku belum tahu lawan main aku siapa. Mereka belum dapat. Jadi dari pihak View masih belum tahu siapa yang bakal main. Terus yang bikin aku penasaran sih dari dulu aku pengen banget kerja sama View. Ini tuh pertama kali aku dapat kesempatan untuk kerja sama mereka dan happy banget sih. Oh, ini pertama kali job di View ya, proyek-proyek Yes, di View. pertama kali Wow, banget, makanya penasaran banget. wow. Nah, Aureli memandang peran Ana nih gimana? Ada nggak sih kedekatan Aureli sama yang Aureli bisa tangkep gitu selama berperan di Mantan Tapi Menikah? Kesamaan mungkin sama-sama tough kali ya, sama-sama kuat gitu karakternya. Tapi aku suka banget sama karakter Ana karena dia itu kan yatim piatu. Dia punya dua adik yang dia harus bertanggung jawab. Jadi bener-bener kayak beban hidupnya tuh berat gitu. Dia kehilangan orang tuanya, terus dia harus bertanggung jawab sama adik-adiknya. Terus dia tetap pekerja keras. Pokoknya aku suka banget sama karakternya dan hatinya juga baik banget gitu. Jadi iya, happy banget sih bisa meranin anak. Iya, dan kelihatan cocok ya Aureli memberikan Ana karena kedekatan tadi dan bantu lawan peran lawan main yang juga udah biasa ya membintang serial-serial bertema romantis seperti Mantan Tapi Menikah. Nah, untuk Iya. sahabat penasaran langsung aja ke View. Silakan masih bisa tayang dan masih bisa ditonton. Nah, kita lanjut nih, Auri. Oke. Di kan di cerita itu ada mengangkat cerita tentang persahabatan, pokoknya relationship, orang yang move on dari mantannya, atau tentang gimana cara dia berdamai dengan hubungan sebelumnya. Aureli, menurut Aureli nih, sahabatan antara cowok dan cewek itu bisa nggak sih kira-kira?
Atau pas kejadian kayak Bayu Tata itu, ngelihatnya gimana, Aureli? Banyak yang bilang nggak bisa. Ya, Eh, Menurut aku sih pasti bisa, pasti pasti ada yang benar-benar kayak pure emang mau temenan aja gitu. Cuma memang sering kali mungkin kayak 90% kali ya, itu pasti ada salah satu yang menyimpan rasa gitu. Pasti ujung-ujungnya kayak ada yang naksir atau apa gitu. Cuma aku yakin pasti bisa kok. Pasti bisa, tapi mungkin kemungkinannya emang agak kecil aja. atau mungkin ketika kita punya maksudnya sahabat dekat sama kira ada boundary yang harus diomongin ketika salah satu atau antara gue atau dia udah menunjukkan langkah selanjutnya gitu. Kok jadi curhat Iya. ya? Kalau menurut kamu gimana? Menurut kamu bisa nggak cewek sama cowok sahabatan tapi pure sahabatan gitu? Sebisa ya ada boundaries yang tadi aku bilang. Jadi ada Oh, batas yang udah diomongin Kak. Atau ketika gue dirinya ini udah menunjukkan eh, gimana ya lagat-lagat yang bakal kira-kira gue suka nih, gue bakal jadiin dia pacar gitu, nggak sekedar sahabat. oke oke oke. Tapi Aureli sendiri pernah nggak sih terlibat dalam seperti anak itu? Eh, Maksudnya hubungan kayak Ana dan Bayu gitu. Iya, iya, hubungan kayak anak-anak dan Bayu. Atau pernah punya yang dekat yang juga punya kisah yang sama mungkin? Eh Sebenarnya banyak sih, banyak kayak aku niatnya pengen temenan aja, tapi kok ujung-ujungnya dianya berharap sesuatu gitu, kayak sebel gitu, kayak ih kok gue, maksudnya kayak gue pengennya lu nganggap gue bro aja gitu, tapi kenapa lo tiba-tiba naksir gitu. Pernah sih, pernah kayak gitu. Terus aku juga pernah dulu jadi aku punya kayak grup pertemanan gitu kan, SMP sih udah lama banget. Grup pertemanan terus ada satu cowok yang tadinya sahabat akhirnya kita suka-sukaan, jadian. Terus pas putus grupnya tuh bubar gitu. Jadi sedih banget kita tahu gitu nggak usah pacaran. Iya, iya. Padahal cuma karena dua orang itu ya bisa semuanya yang beban ya. Iya, sebel banget gara-gara aku pacaran. Kita kasih ke orang perhatian yang menurut kita perhatian sebatas batas itu ditafsirnya lebih. Iya. Iya, iya. Dan kalau Aureli masih ingat nih, ada nggak adegan Ana yang kira paling membekas di Aureli? Atau adegan ya pokoknya adegan yang paling berkesan lah di dalam series Mantan Tapi Menikah ini. Yang paling berkesan banyak sih, banyak banget adegan-adegan yang kayak aduh lucu banget atau kayak gemes banget yang berkesan banget. eh Ya, Apalagi scene-scene yang di dalam kantor gitu, scene aku sama Saka gitu yang kan kita kan awalnya kan kayak Tom and Jerry gitu kan yang iya, sok-sok nggak suka, sok-sok gimana gitu, sok gengsi gitu. Padahal emang kayak sebenarnya ada rasa tapi kayak pura-pura aja gitu dan lucu menurut aku jadinya lucu yang kayak dikerjain sama Saka untuk bikin kopi lah, diminta dari kiri ke kanan 7 kali lah, apalah segala macem. Pokoknya kayak si Saka tuh nyebelin banget. iya, Terus yang aku suka juga dari series ini tuh ada beberapa scene di mana si Ana ini halu kan, kayak halu nonjok Saka, kayak gitu-gitu. Jadi cute-cute banget. iya, iya. Apalagi Sakai kan tapi takut spoiler sih. Ya, Chris Spoiler pokoknya ditonton langsung lah di view, masih tayang Mantan Tapi Menikah. yes, Nah, yes. ini sebenarnya pertanyaan yang paling paling banyak ditanya nih Aureli. Ada Apa tuh? sih seasonnya kemungkinan dibikin season selanjutnya, season 2 dari Mantan Tapi Menikah gitu. Wah, jujur nggak tahu. Cuma doain aja, soalnya banyak banget yang komen kan, season 2 dong, season 2 dong. Terus Mas Oki dari View tuh sempet kayak bilang pengen gitu, cuma katanya masih wacana aja, masih kayak belum tahu nih, nggak ada yang pasti sama sekali gitu. Mereka bingungnya kayak gimana ya season 2 tapi ceritanya ya gitu. Jadi belum belum Iya, pasti, tapi doain aja semoga semoga. Soalnya aku suka banget ceritanya dan timnya juga super enak banget. Kita tuh syuting Mantan Tapi Menikah itu
itu bener-bener syuting tersehat yang pernah aku alamin sepanjang sepanjang karir aku. Kita bisa kayak syuting, emang syutingnya dari pagi banget, tapi kadang-kadang jam 4 sore, jam 5 sore udah selesai gitu. Super enak banget. Oke, tersehat berarti ini ya, waktu syuting ya, Waktu berarti. syutingnya iya. Oke, waktu syuting jadi udah tertata ya, misalnya hari ini mau ngapain, jadi selesainya tepat waktu, kayak gitu. Iya, dan kadang-kadang misalnya hari ini rencananya 15 scene, terus besok 15 scene lagi. Kita bisa jam 2 udah ambil semua scene, jadi kita tarik scene-scene yang buat besok gitu. Jadi Wow, bener-bener kayak, wah cepet banget, bener-bener lebih iya, cepet daripada perkiraan gitu. Dan semuanya menyenangkan gitu. Jadi ya pemain dan kru happy semua sih ngejalaninnya. iya, iya. Tapi kalau menurut Aureli nih, antara film sama serial, proses syutingnya tuh ada perbedaan gak sih? Yang Aureli rasain gitu sebagai aktris. Hmm, ada sih pasti. Kalau film itu kan mungkin proses readingnya lebih lebih lama gitu, lebih didalemin lagi gitu. Terus ya kalau film kan misalnya satu hari mungkin cuma kayak 5 scene atau mungkin kadang Ya, 4, kadang 3 scene doang gitu. Kalau series kan ya lebih lebih kejar tayang gitu, nggak mungkin kayak 3 scene per oke. hari gitu kapan selesainya. Jadi emang lebih Oh, cepet aja speednya kalau series. oke. Terlihat lu aktris film kelihatan banget, totalitas banget. Apalagi di Mantan Tapi Menikah. Thank you. Oke, menurut menurut Aureli nih, buat yang belum nonton, kenapa sih harus nonton Mantan Tapi Menikah? Kenapa ya? Karena ceritanya ringan, ringan banget, terus relatable juga, dan nggak tahu ya, aku nontonnya senyum-senyum gitu. Aku tuh gini, aku sempet DM-DM sama Omar kan belum lama ini. Terus kita kayak cerita gitu yang kayak gila, biasanya kalau kita main series tuh kita nggak sesemangat itu untuk kayak nunggu tayangnya gitu. Ini yang Mantan Tapi Menikah, kita bener-bener nunggu kayak jam 12 teng kita standby di view gitu untuk nonton saking kita penasarannya gitu kayak episode berikutnya kayak gimana Iya, sih jadinya gitu. Walaupun kita tahu ceritanya ya, tapi kayak seru aja liatnya gitu, terus senyum-senyum gitu nontonnya. betul, dan betul. dan lucunya banyak banget teman-teman aku yang udah jadi bapak-bapak gitu, mereka DM aku kayak nanti Ana jadinya sama siapa, kayak hah lu nonton gitu, iya seru tahu ceritanya gitu, kayak seneng banget ternyata teman-teman cowok aku pada nonton juga gitu, kayak wah lucu banget. Oh, iya. Relate ke semua umur ya jadinya. Bisa jadi yang bapak-bapak kayak inget masa lalunya nih. Gue dulu di Mungkin kantor inget mantan kali ya. sama mantan gue nih. Iya. Iya. Nah, Kak Aureli, kita udah kedatangan dapat pertanyaan dari sahabatkompas.com nih. Yang Apa siapa? pertama dari Aitum. Kak Aureli gimana mendalami peran sebagai seorang kakak yang punya tanggung jawab terhadap dua adik-adiknya? Oke, bener. Karena itu diceritakan ini ya, seorang kakak yang punya tanggungan dua adiknya ya. Iya. Eh, Pendalaman karakter mungkin ya pasti reading kan, kita ada proses reading gitu, terus kita pasti banyak nanya-nanya ke sutradara. Tapi untuk yang ini aku kan punya adik, walaupun udah lebih gede sih, udah umur 20-21 tahun, tapi aku punya adik dan aku kayak bisa ngebayangin aja kalau misalnya amit-amit gitu orang tua aku nggak ada gitu, kayak gimana sih rasanya, pasti kayak mau kasih yang terbaik buat adiknya kan. Jadi ya karena punya adik jadi lebih gampang untuk ngebayanginnya sih. Oke, relate karena Aureli juga punya adik nih, sahabatkompas.com. Jadi Betul. gampang untuk masuknya. Oke. Oke, yang kedua ada Rani Run. Kak Aureli aslinya suka sepedaan nggak? Kayak anak di Mantan Tapi Suka. Menikah. Aku suka banget sepedaan, suka banget walaupun jarang. Tapi kalau aku udah naik sepeda tuh kayak happy banget sama kayak Ana, bener-bener kalau naik sepeda tuh kena angin gitu, terus kayak apalagi sambil dengerin musik gitu kayak happy banget. Bener-bener happy banget. Waktu itu aku sempat ke Gili Trawangan kan, terus kan ada sepeda-sepeda yang bisa disewain tuh. Aku Iya. bener-bener kelilingin pulaunya tuh berkali-kali gitu, nggak bosen gitu, nggak capek, kayak super happy banget aku kalau naik sepeda.
Apalagi di Gili Trawangan, itu Wah, enak banget. pemandangannya udah, ya pemandangannya udah indah, terus sepedaan, Iya, bener the real healing itu. asli asli. Tapi kalau di Gili kan malam itu kan nggak ada lampu sama sekali kan. Jadi kalau malam tuh benar-benar gelap gulita banget. Tapi karena aku happy, jadi aku kayak bodo amat gitu. Jadi aku nyalain flash gitu, aku taruh handphone aku di depan terus kayak ya udah bodo amat. Ya tapi ada ini kan ada temen bareng kan Aureli kalau Ada. sepedaan. Kalau Oh, enggak aku apa juga ada takut sih. komunitas kalau sendiri sepedaan kan nggak lucu. Kalau jatuh nggak ada yang bantuin, gak lucu sih. Oh, iya iya iya. Tapi ikut ini nggak sih kayak komunitas sepeda gitu? Ada nggak sih Aureli? Enggak, Atau bikin grup gitu, grup sepedaan nih misalnya. Keliling enggak kompleks sih. ya. Oke. Enggak sih. Aku juga sepedanya juga bukan yang sepeda mahal yang lagi ngetren sekarang. Enggak, emang sepeda biasa aja gitu. Tapi emang seneng aja jalan-jalan gitu. Tenang aja ya, ya itu menyalur Mm-mm, energi. betul. Oke. Oke, berikutnya nih Aureli ada YORV23. Kalau Kak Aureli sendiri mau nggak sih balikan sama mantan lagi kayak Ana atau pantang balikan dan lebih milih nyari yang baru? Terus kasih tahu juga dong scene kesukaan kakak di mantan tapi menikah yang mana? Oh, tadi udah dijawab yang kedua. Yang pertama dulu deh. Eh, gimana Ah, Aureli? oh, kayaknya enggak ya. Maksudnya aku kalau kalau misalnya udah putus biasanya emang ada alasan yang kuat untuk nggak bisa lanjut gitu. Bukan benci ya, tapi kayak udah ya kita udah nggak bisa gitu. Jadi untuk balikan sih kebetulan belum pernah gitu. Iya, kayaknya nggak akan pernah juga sih. Nggak akan pernah juga. Jadi ya ya bukan bukan lebih milih yang baru sih, tapi emang biasanya kalau udah putus emang udah kayak down banget. Jadi ya ya pasti milih yang baru akhirnya. Oh, iya, ya lebih Gitu. membuka lembaran baru ya dan meninggalkan. Betul. By the way, aku Ya, strike dari tadi nih. Di belakang Kak Aureli ada gitar itu ya, Fender. John Mayer punya nih. John Mayer gokil. Itu Tapi aku nggak Stratocaster jago main atau gitar. Apa? itu udah Stratocaster atau Les Paul bukan? Aduh, nggak hafal lagi. Apa Jadi ya? Oh waktu itu itu, itu kayak Fender. oh, apa? Jadi Kak Aureli juga suka gitar nih. Iya, aku tuh aku nggak bisa gitar, jadi aku gitarnya cuma kayak bisa kayak yang standar standar aja gitu. Terus waktu itu Oh, aku ngobrol sama Bung Rido Slang kan. Aku bilang, Bung, aku mau belajar gitar gini-gini. Terus dia yang kayak, kamu keren deh kalau misalnya main gitar elektrik gitu. Terus kayak, ah masa sih gitar biasa aja, aku belum jago. Ini gitar elektrik, katanya nggak apa-apa, beli aja gini-gini. Terus dia kasih beberapa contoh gitar gitu kan. Terus aku ya. naksir sama ini. Dan kebetulan aku ngefans sama John Mayer kan. Tapi pas aku beli ini aku nggak tahu ini John Mayer punya. Terus pas aku beli gitu, pas aku lihat kayak loh, kok ada tanda tangan John Mayer? Kayak yeah. Wah, wah. Oh, jadi itu ini ya, gitar maksudnya edisi original editionnya ini ya? Player Iya. ya? Ah, ah, ah. Wah, itu itu dikit banget loh, Kak. Masa sih? Iya, iya, dikit dikit banget dijualnya di pasaran. Oh Ini iya. kok jadi ngomong gitar nih? Mohon maaf. Ngomong satu.com ke distract dikit. Oke, dari Yunajis, Kak Aureli. Oh, namanya Yunajis. Ini kan ya. Oke, Kak Aureli berapa lama mendalami peran ini? Sebenarnya ada nggak sih pesan yang mau disampaikan dari seri Mantan Tapi Menikah, terutama untuk kita-kita yang mau ke arah pernikahan? Buset, ke arah pernikahan banget tuh. Oh, tadi apa berapa lama pendalaman karakter ya? Ya, iya. Itu dulu Um, deh. mm-mm. Uh, berapa lama ya? Kayaknya aku buat mantan tapi menikah, readingnya tuh sangat-sangat singkat gitu waktunya. Kayaknya kita reading tuh cuma beberapa kali doang, kayaknya nggak sampai 10 kali deh. Jadi emang lumayan singkat, jadi emang ya udah PR aja gitu harus baca baca terus di rumah sendirian gitu. Um, oh iya, oke, pesan yang mau disampaikan Ya, sebenarnya tergantung dari yang nonton sih. Cuma mungkin pesan yang aku bisa sampaikan itu mungkin jangan musuhin mantan kali ya, karena siapa tahu itu jodohmu. Ya siap,
Orang itu kan nggak pernah ya. tahu kan, bener kan? Betul. Iya. Jodoh, jodoh, usia, dan rezeki itu ada di tangan Tuhan. Kita nggak tahu. Pokoknya. Betul, betul. Oke, ada pertanyaan lagi. Oh, oke. Oke, Aureli, terakhir nih, kira-kira. Oke. Kan kita tahu kalau Mantan Tapi Menikah itu kan di View yang adalah OTT ya. Dan Ya. kita tahu juga kalau sekarang pembajakan itu kan lagi rentan terjadi, apalagi di dunia digital sekarang. Menurut Aureli ngelihat pembajakan tuh gimana sih, Kak? Sebel banget. Iya, apalagi kayak misalnya Mantan Tapi Menikah itu kan lumayan hits ya di TikTok gitu-gitu. Jadi orang banyak yang penasaran pengen nonton kan. Cuma masih banyak banget yang nyari yang kayak yang free aja gitu. Padahal kayak yaelah gitu, hargailah kita-kita yang udah syuting capek-capek gitu kan. Masa Iya. nontonnya di YouTube atau di Telegram atau di mana gitu. Yang naruh juga tega banget gitu. Kayak untuk dapat seberapa doang gitu, kalian kayak nggak menghargai kita, kayak sedih aja gitu, kita udah capek-capek udah kasih yang terbaik gitu tapi malah dibajak. Sedih sih, sedih banget. Iya betul, dan pembajakan tuh termasuk salah satu tindakan pencurian dan ya menjurus juga ke jangan sampai dilaporin. Banyak nih Bener. sekarang yang udah kena hak cipta, Iya, copyright makanya itu penting ya. hati-hati aja lo yang ngebajak. Hargain dong Aureli yang udah berperan sebagai Ana, udah masuk reading, waduh itu kan banget ya. Tapi kita senang nonton Mantan Tapi Menikah dan nggak sabar nih buat gue kabar. Semoga aja Mantan Tapi Menikah dibikin season 2 ya, karena Amin saking banget. gemesnya. Ya, terakhir nih Aureli, pesan moral yang mau Aureli sampaikan dari Mantan Tapi Menikah. Pesan moral ya itu tadi, jangan benci sama mantan. Oke. Karena siapa tahu itu jodohmu. Iya. Jangan benci sama mantan. Oke. Aureli, makasih banyak udah Thank you Kak Mario bareng sahabat Kompas.com. Sahabat Kompas.com, Mantan Tapi kita yang di View dan kalian masuk di episode terakhir hari Rabu. Jadi masih tayang Aureli sekarang. Masih banget. Kalian kalau misalnya belum nonton, kalian bisa maraton gitu, langsung nonton 1 sampai 10 gitu. Biar nggak penasaran nunggu-nunggu minggu depan kan. Satu episode berapa menit sih? Satu episode biasanya tuh 50 menitan kalau nggak salah ya. 50 Sekitar 50 menitan. Ya 45 sampai 10 menit, 45 sampai 50 menit lah ya. Tuh bisa maraton. Bisa banget. Oke Kak Aureli, thank you banget udah ngobrol di program Hype Talk. Sahabat Kompas.com, thank you juga. Kita ngobrol bersama Aureli Moran tentang series Mantan Tapi Menikah yang udah tayang di View, dan sahabat Kompas.com bisa nonton langsung ke View. Oke sahabat Kompas.com, sampai jumpa di program Hype Talk berikutnya. Makasih Aureli. Bye, makasih. Makasih. Perkenalkan, ini aplikasi terbaru Kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini, semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman.